Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Duyunita dengan NPM 33211100006. Judul proposal penelitian saya yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan web Google Sites pada materi komponen sistem komputer di sekolah menengah pertama. Latar belakang masalah yaitu perkembangan teknologi pada masa kini mengalami kemajuan yang cukup pesat yang mengharuskan semua orang untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dalam lingkup pendidikan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan karena hal ini dapat membuat para siswa atau pendidik untuk dapat berkembang dalam mengikuti masa kini dan masa mendatang. Pola pembelajaran pada masa sekarang dan masa lalu pasti mengalami perubahan, karena pola belajar peserta didiknya pasti mulai berbeda yang mengharuskan pendidik untuk mengembangkan pola mengajarnya. Salah satu pengembangan pola mengajar yaitu dengan media pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya tentang alat peraga saja, tetapi juga bisa berbentuk digital yang mudah diakses oleh peserta didik. Salah satu pemanfaatan media pembelajaran secara daring yaitu menggunakan situs web Google Sites. Media pembelajaran mempengaruhi minat belajar peserta didik, yang dimana pendidik harus mengembangkan idenya untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah penggunaan media pembelajaran berbasis Android ini menggunakan Google Sites dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran? Yang kedua, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Google Sites ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan kreatifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah diajarkan? Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya yang biasanya menggunakan pembelajaran secara konvensional. Yang kedua, pendidik dapat menyimpan materi pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan Google Sites. Yang ketiga, siswa dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun, serta pembelajaran terasa berbeda dari sebelumnya sehingga siswa tidak merasa bosan. Manfaat penelitian ada 3, yaitu bagi penulis, peneliti dapat merekomendasikan media pembelajaran ini kepada pendidik dan dapat mengetahui kenyamanan siswa belajar menggunakan media pembelajaran ini. Yang kedua, bagi siswa, dengan media pembelajaran ini, siswa dapat beradaptasi baik dengan perkembangan teknologi dan siswa dapat mengakses materi dengan mudah. Bagi pendidik, pendidik dapat beradaptasi baik dengan perkembangan teknologi melalui media pembelajaran ini dan dapat membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Landasan teori. Media yang pertama, media pembelajaran. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini dapat mempengaruhi proses belajar siswa yang berbeda dari belajar terdahulu. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Media pembelajaran mempengaruhi minat belajar peserta didik, yang dimana pendidik diharapkan dapat membuat bahan ajar atau alat ajar yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, ada web Google Sites. Di era saat ini, media pembelajaran dapat berbasis web yang sederhana dan praktis. Salah satu platform yang dapat dimanfaatkan yaitu Google Sites, yang dimana pengoperasiannya tidak terlalu sulit. Google Sites ini adalah alat pembuat web yang berada di bawah naungan Google dan dapat digunakan secara individu ataupun kelompok. Serta Google Sites ini bisa terhubung dengan produk Google lainnya seperti Google Form, Google Docs, Google Drive, Google Calendar,
Google Sheets, dan YouTube atau serupa platform yang lainnya. Serta Google Sheets ini dapat menyimpan konten secara otomatis, menghindari resiko kehilangan atau penghapusan data secara tidak sengaja. Yang ketiga, ada media pembelajaran berbasis Android. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pastinya pembelajaran bukan hanya luring, tetapi juga bisa dengan daring. Pembelajaran daring berarti pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Perluasan jaringan internet mempengaruhi pendidikan dengan memberikan kemungkinan bagi untuk siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel di mana saja dan kapan saja ketika mereka membutuhkan. Untuk komponen sistem komputer, dengan mempelajari mata pelajaran TIK ini diharapkan siswa dapat memahami penggunaan perangkat komputer dan sejenisnya serta menyesuaikan diri dengan baik di dalam bidang informatika. Komponen sistem komputer merupakan suatu sistem yang bekerja sama dan berinteraksi untuk mendukung operasi komputer. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengolah, dan menyimpan data. Sistem komputer ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, firmware. Untuk hipotesis penelitian ini, berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini bahwa media pembelajaran akan efektif digunakan dalam mata pelajaran Teknik Informatika dan Komunikasi atau TIK dikarenakan siswa membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda. Pendidik juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk mengembangkan media pembelajaran yang baik bagi siswa agar pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak terlalu membosankan bagi peserta didik. Untuk metode penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau sering disebut dengan research and development. Desain penelitian pengembangan R&D ini menggunakan model ADDIE. ADDIE adalah model pengembangan produk, yang dimana model ADDIE terdapat 5 langkah, yaitu analis, desain, develop, implement, dan evaluate. Model ADDIE yang pertama analisis masalah. Tahap analisis ini adalah tahap pertama dalam model ADDIE yang kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis kebutuhan dan analisis media yang akan digunakan saat penelitian. Yang kedua ada desain produk. Tahap ini adalah tahap kedua kegiatan yang dilakukan, yaitu dengan merancang isi dari konten web Google Sites yang ingin digunakan. Yang ketiga adalah develop, pengembangan produk. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengembangkan media pembelajaran dengan bantuan Google Sites dengan memasukkan komponen yang sebelumnya sudah dirancang di desain. Untuk yang keempat ada implement. Pada tahap ini peneliti melakukan uji coba kepada peserta didik di SMP Al-Fatah Semarang. Dalam tahap uji coba ini peserta didik melakukan pembelajaran menggunakan Google Sites. Untuk yang terakhir ada evaluate atau evaluasi produk. Tahap ini yaitu tahap terakhir dari penelitian ADDIE. Peneliti mendapatkan hasil dari pengembangan media pembelajaran berbasis web Google Sites pada materi komponen sistem komputer, dan peneliti melakukan evaluasi bagaimana produknya setelah digunakan oleh peserta didik. Untuk lokasi dari penelitian ini adalah di SMP Al-Fatah, Jalan Masjid Terboyo, nomor 111, Kelurahan Tambarejo, Kecamatan Gemsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk populasi penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Al-Fatah Semarang. Sedangkan untuk sampelnya yaitu kelas 8 siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Fatah Semarang. Untuk variabel penelitian, peneliti menggunakan 2 variabel, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Untuk variabel
kuantitatif berupa nilai dari penilaian yang berupa angka atau poin kategori pada angket kualitas media pembelajaran berbasis Android menggunakan web Google Sites pada materi komponen sistem komputer. Untuk penilaian yang kuanti berupa nilai pada setiap kategorinya diubah menjadi angka atau poin skala Likert, yaitu dengan kalau 1 berarti sangat layak, kalau 2 berarti layak, kalau 3 cukup layak, dan kalau 4 kurang layak, serta 5 sangat kurang layak. Untuk yang variabel kedua, variabel kualitatif, berupa nilai kategori kualitas web Google Sites dari penelitian yang berupa huruf kategori pada angket kualitas web Google Sites menjadi media pembelajaran berbasis Android. Untuk penilaian dilakukan yaitu setiap kategorinya diubah menjadi huruf singkatan dari sebuah keterangan, yaitu SL sangat layak, L layak, CL cukup layak, KL kurang layak, dan SKL sangat kurang layak. Untuk teknik pengumpulan data ada 2, yaitu dengan angket atau kuesioner, dan yang kedua dokumentasi. Untuk angket, pada teknik ini penulis memberikan angket kepada ahli media dan ahli materi serta peserta didik kelas 8 SMP Al-Fatah sebagai pengguna media pembelajaran berbasis Android ini. Penilaian angket ini menggunakan Google Form yang akan diisi oleh mereka bertiga. Untuk yang diisi oleh mereka, bukan mereka bertiga, lebih dari 3, dengan menggunakan skala Likert yang telah dibuat oleh penulis dengan variabel tadi. Untuk yang kedua ada dokumentasi. Pada teknik ini penulis mendokumentasikan berupa foto atau video kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Fatah Semarang saat menggunakan media pembelajaran ini pada materi komponen sistem komputer. Yang terakhir, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk setiap pernyataan yang terhubung dengan variabel dalam penelitian dengan maksud untuk menilai seberapa baik setiap pertanyaan mengukur variabel yang sedang diteliti. Untuk uji reliabilitas bertujuan untuk menilai apakah instrumen yang digunakan dapat diandalkan. Jika data reliabilitas lebih dari 0,6, maka data yang dihasilkan reliabel atau valid. Sedangkan jika data reliabel kurang dari 0,6, maka data yang dihasilkan kurang valid atau tidak reliabel. Terima kasih, sekian atas presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata, pengucapan yang masih salah, mohon untuk dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.